Update naturalisasi Timnas Indonesia, Erick Thohir sudah Zoom dengan pemain keturunan, bagaimana hasilnya? Kita berkomunikasi terus, cuma lebih hati-hati karena belajar dari beberapa kasus sebelumnya. Jadi supaya ini nggak gagal, jadi kita apa istilahnya sampai sekarang memang kita belum inginkan, biar kita proses di dalam diri. Kalau semua udah matang dan tuh baru kita. Nah seperti ini ya memang perlu proses, tapi kembali apakah kita sebagai pemimpin tidak mencari quick win? Ya harus bisa. Jadi ada dua jalur. Kalau nggak ada terobosan ya nggak mungkin. Harus ada darah Indonesia, grade-nya harus bagus, kan begitu. Oke. Nah ini yang kita. Berarti kan memang naturalisasi itu awalnya tadi untuk quick wins. Untuk itu yang tadi saya nanya tetapi ke. ini menjadi sebuah program. Tidak hanya untuk jangka Karena pendek. naturalisasi udah ada sebenarnya. Ya. Cuman buat tim yang tadi ini ya kita harus, karena nggak cukup pemainnya. Kalau misalnya cedera, nggak ada pemain penggantinya. Naturalisasi yang kami pegang, dan kebetulan saya memulainya, itu kita tidak memilih pemain asing, tapi anak-anak Indonesia yang telah berpergian ke luar negeri, yang disebut diaspora, itu kita ajak pulang kembali. Ternyata tidak mudah, nggak ada yang mau saat itu. Maka saya waktu itu terbang ke Belanda meyakinkan mereka. Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengaku sudah melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain keturunan. Sudah, tapi beberapa pemain keturunan ini, mereka kan untuk bergabung ke Indonesia harus memastikan serius atau tidak, ujar Erick Thohir di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Sebelumnya, Erick Thohir memang berencana berkomunikasi dengan sejumlah pemain keturunan. Namun, nama-namanya masih dirahasiakan, nanti namanya belakangan. Kalau sudah datang dan salaman, mudah-mudahan masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu dalam YouTube Fonenews, Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia, nanti kalau sudah ada dan kami confident kami undang datang ke sini, baru target. Jadi, daripada membaca rumor-rumor pemain ini dinaturalisasi, pemain itu enggak, imbuh Erick Thohir, kami mempunyai standar. Kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur mantan pemegang saham Inter Milan pada 2013 hingga 2018 tersebut. Sejauh ini, Erick Thohir telah menaturalisasi 4 pemain keturunan. Keempatnya adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jay Itzes. Namun, Erick belum puas. PSSI sedang memproses perpindahan kewarganegaraan 4 pemain berdarah Indonesia yang meliputi Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Sekarang, saya meminta pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ke Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi di lini depan, ucap Erick Thohir. Tim nasional, Timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 usai menang atas Korea Selatan November 10 lewat adu penalti. Hal ini pun menjadi sejarah tercatatnya Timnas Sepak Bola Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat, 26 April 2024. Peluang tim Merah Putih menuju ke Olimpiade 2024 pun terbuka lebar. Dalam menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar, tim sepak bola Indonesia telah mempersiapkan skuad terbaiknya untuk berlaga. Hal menarik yakni terdapat beberapa pemain naturalisasi yang turut masuk ke dalam daftar pemain. Sebagai catatan, Piala Asia 2023 yang digelar 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Turnamen sepak bola terbesar di Asia itu diikuti oleh tim nasional sepak bola dari 24 negara. Turnamen ini diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Pertandingan diadakan di 8 stadion, termasuk 6 arena yang digunakan untuk Piala Dunia FIFA 2022. Fase grup Piala Asia 2023 akan berlangsung mulai 12 Januari hingga 25 Januari.
Setelah itu, babak 16 besar Piala Asia akan digelar 28 hingga 31 Januari. 2 hari laga perempat final akan berlangsung 2 dan 3 Februari. Sedangkan laga semifinal akan digelar 6 hingga 7 Februari. Timnas Indonesia kini memiliki 26 nama pemain baru yang akan berlaga dan 7 diantaranya yakni pemain naturalisasi. Ketujuh pemain naturalisasi itu yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Mark Klok, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Merujuk pada Transfermarkt, Sandy Walsh merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia termahal di Piala Asia 2023 dengan nilai pasar mencapai 26,07 miliar rupiah, sementara Rafael Struijk merupakan pemain naturalisasi dengan nilai pasar terendah yakni 1,3 miliar rupiah. Dengan kehadiran 7 pemain naturalisasi tersebut, maka skuad Timnas Indonesia menjadi sebagai berikut.